Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Araya, Aliatus Manda, Dita Jatiningrum, Halilatul Nur A, Ilham Aditya Fatur Rahman, Lailatul Khairiyah, Muhammad Fadil Al-Amin, Nujumi Wulandari, dan Rizkuna Sekar. Di sini kami akan mempresentasikan dua aliran, yaitu Syiah dan Khawarij. Yang pertama, Syiah. Syiah bermula dari perjuangan politik, yaitu khalifah, kemudian berkembang menjadi aliran. Adapun dasar pokok Syiah adalah tentang khalifah atau sebagaimana mereka menamakan imam. Menurut golongan Syiah, imam itu memiliki pengertian yang lain. Dia adalah guru yang paling besar. Imam pertama telah mewarisi macam-macam ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam bukan manusia biasa, tetapi manusia luar biasa karena dia maksum dari perbuatan salah. Dua macam ilmu yang dimiliki imam, yaitu ilmu lahir dan ilmu batin. Orang-orang Syiah tidak percaya kepada ilmu dan hadis, kecuali yang diriwayatkan dari imam-imam golongan Syiah itu sendiri. Ajaran-ajaran yang terpenting yang berkaitan dengan khalifah ialah Al-Ismah, orang yang terjaga dari dosa; Al-Mahdi, orang yang diberi petunjuk Allah; At-Taqiyah, orang yang berjiwa suci; dan Roj'ah, orang yang harus menjadi rujukan dalam menentukan segala hal. Menurut keyakinan golongan Syiah, bahwa imam-imam mereka sebagaimana para nabi yang bersifat al-ismah atau al-maksum dalam segala tindak lakunya, tidak pernah berbuat dosa besar atau kecil, tidak ada tanda-tanda berlaku maksiat, tidak boleh berbuat salah atau lupa. Apabila imam boleh berbuat salah, maka akan membutuhkan kepada imam lain untuk memberikan petunjuk. Imam itu adalah pemelihara syariat, oleh karena itu imam harus maksum. Kalau tidak dimiliki, maka demikian niscaya membutuhkan pemeliharaan yang lainnya. Aliran-aliran Syiah. Aliran-aliran Syiah ada yang moderat dan ada yang radikal. Zaidiyah merupakan aliran yang paling dekat Sunni, bahkan menolak paham Al-Mahdi dan Ar-Raj'ah yang menjadi kepercayaan umum aliran-aliran Syiah. 1. Syiah Az-Zaidiyah adalah pengikut Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Syiah Az-Zaidiyah ini adalah firqah Syiah yang paling dekat atau tidak banyak menyimpang kepada Ahlus Sunnah dan yang paling lurus. A. Tidak mengangkat imam-imamnya sampai pada martabat kenabian. B. Menganggap imam-imam mereka seperti manusia pada umumnya. C. Tidak mengafirkan seorang pun di antara sahabat-sahabat Nabi dan terutama orang yang bait oleh Ali dan mengakui keimanannya. Aliran Zaidiyah menolak faham Al-Mahdi. Mereka sangat mengingkari sekali terhadap faham Al-Mahdi dan Raj'ah, dan dalam kitab-kitab mereka menolak hadis-hadis dan cerita-cerita yang berhubungan dengan hal tersebut. 2. Syiah Galiyah atau Ashabul Igulat, golongan Syiah yang ajaran-ajarannya telah melampaui batas atau ekstrim, menganggap imam-imam mereka memiliki unsur ketuhanan, menyerupakan Tuhan dengan makhluknya. Kepercayaan tersebut adalah pengaruh dari inkarnasi-reinkarnasi ajaran-ajaran Yahudi dan Kristen. Aliran As-Sabaiyah adalah pengikut Abdullah bin Saba. Aliran Sabaiyah inilah yang pertama kali menyatakan ajaran tentang gaibnya Imam Raj'ah, menitis hululnya sifat ketuhanan kepada imam dan berpindah tanasuknya sifat ketuhanan dari seorang imam kepada imam berikutnya. Aliran Al-Kattabiyah, pengikut Abil Kattab Muhammad bin Abi Zainab Bani Asad. Setelah dia meninggal diganti Muammar, mempunyai ajaran-ajaran yang berlebihan. 1. Mereka beranggapan bahwa dunia tidak akan rusak. 2. Surga ialah keadaan yang manusia mendapatkan keibkan, kenikmatan dan kesehatan. 3. Neraka ialah keadaan yang manusia mendapatkan keburukan, kesulitan, dan bencana. 4. Menghalalkan kamer, zina, dan menghalalkan semua hal yang diharamkan. 5. Meninggalkan salat dan fardu-fardu lainnya. Kita beralih ke subtopik tentang Khawarij. Bisa dilihat di sini, Khawarij dikenal sebagai suatu aliran kalam yang bermula dari sebuah
kekuatan politik. Dikatakan Khawarij juga dikenal sebagai orang-orang yang keluar karena mereka keluar dari barisan pasukan Ali saat mereka pulang dari perang Siffin yang dimenangkan oleh Muawiyah melalui tipu daya perdamaian. Tindakan eksekusi ini dilakukan atas dasar ketidakpuasan kaum Khawarij dengan sikap Ali yang menghentikan peperangan tersebut. Menurut mereka, sikap Ali tersebut merupakan suatu kesalahan besar karena Muawiyah adalah pembangkang. Oleh sebab itu, tidak perlu ada perundingan lagi dengan mereka. Dan Ali semestinya meneruskan peperangan sampai para pembangkang itu hancur dan tumbul. Berikutnya, pemikiran kalam Khawarij yang paling menonjol adalah tentang pelaku dosa besar yang menurut mereka tergolong orang kafir. Menurut mereka, menentang pemikiran kaum Khawarij adalah dosa besar, sehingga orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka tergolong kafir. Menurut kaum Khawarij, iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jika tidak mengamalkan ajaran agamanya, mereka akan mendapat dosa besar, termasuk kufur, karena amal mempengaruhi iman. Nah, cukup sekian saja presentasi dari kelompok saya.